Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Cecilia Putri Arifa, biasa dipanggil Cecil. Saya dari SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng, kelas 10F. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biografi. Yang pertama adalah pengertian biografi. Biografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berbeda dengan autobiografi yang ditulis oleh subjeknya sendiri, biografi disusun berdasarkan riset dan informasi yang dikumpulkan penulis dari berbagai sumber. Biografi yang baik tidak hanya sekedar menyajikan fakta-fakta, tetapi juga mengungkapkan karakter, motivasi, dan dampak subjek terhadap lingkungannya. Penulis biografi harus berusaha untuk objektif, meskipun interpretasi dan sudut pandang penulis tetap akan memengaruhi hasil karya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis biografi. Biografi yang pertama adalah biografi lengkap atau full biografi, mencakup seluruh aspek kehidupan subjek dari lahir hingga meninggal. Biasanya buku tebal dan detail. Yang kedua, biografi singkat atau short biografi. Fokus pada aspek-aspek terpenting dalam kehidupan subjek, lebih ringkas dan padat. Seringkali digunakan dalam ensiklopedia atau kamus biografi. Yang ketiga, biografi tematik atau thematic biografi. Memfokuskan pada aspek tertentu dalam kehidupan subjek, misalnya karir, perjuangan politik, atau karya seni. Yang keempat, ada biografi kolektif atau kolektif biografi, menceritakan kisah hidup beberapa orang yang memiliki keterkaitan atau kesamaan. Yang berikutnya, ada unsur-unsur biografi. Yang pertama, ada akurasi, atau informasi yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis harus menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan melakukan verifikasi fakta. Yang kedua, objektivitas. Meskipun penulis memiliki sudut pandang, usahakan untuk menyajikan informasi secara objektif dan seimbang. Tunjukkan sisi positif dan negatif dari subjek. Yang ketiga, narasi yang menarik. Biografi yang baik harus mampu menarik perhatian pembaca dan membuat mereka terhubung dalam kisah hidup subjek. Gunakan bahasa yang hidup dan gaya penulisan yang menarik. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Penulis tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan fakta tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kepribadian subjek. Yang berikutnya ada konteks sejarah. Tempatkan kehidupan subjek dalam konteks sejarah dan sosial budaya yang lebih luas. Ini akan membantu pembaca memahami latar belakang dan pengaruh lingkungan terhadap kehidupan subjek. Yang berikutnya ada tahapan penulisan. Yang pertama adalah penelitian. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti arsip, dokumen, wawancara, dan kesaksian. Yang berikutnya adalah pengorganisasian. Susun informasi yang telah dikumpulkan secara kronologis atau tematik. Yang ketiga, penulisan. Tulis makalah biografi dengan gaya penulisan yang menarik dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah penyuntingan. Sunting dan periksa kembali naskah untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan kelancaran bahasa. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya, biografi adalah sebuah karya tulis yang menceritakan kisah hidup seseorang secara detail dan komprehensif. Penulisan biografi membutuhkan riset yang mendalam dan kemampuan menulis yang baik untuk menghadirkan narasi yang menarik dan informatif. Sebuah biografi yang efektif tidak hanya menyajikan fakta-fakta, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan kehidupan subjek, menempatkan dalam konteks sejarah dan sosial budaya, serta mengungkap karakter dan dampak terhadap dunia. Biografi yang baik memberikan wawasan berharga tentang
kehidupan manusia dan dapat menginspirasi pembaca. Keberagaman jenis dan pendekatan dalam penulisan biografi memungkinkan eksplorasi yang kaya akan berbagai aspek kehidupan manusia dan berkontribusi dalam sejarah.